Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Istiazah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul aspek analisis pembiayaan. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu persyaratan analisis pembiayaan. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi dari analisis pembiayaan dan apa tujuannya. Nah, baik, jadi analisis pembiayaan adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Tujuan analisis pembiayaan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai. Dengan demikian, rekomendasi yang benar dan objektif dapat diberikan. Analisis pembiayaan dapat dilakukan secara kualitatif berdasarkan data non-keuangan dan kuantitatif berdasarkan pada data keuangan. Untuk nasabah kecil, analisis kualitatif akan dominan karena data keuangan tidak lengkap dan akurat, sementara untuk nasabah besar, analisis kuantitatif lebih dominan karena sudah memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Analisis pembiayaan dapat dilakukan dalam berbagai konteks, tergantung pada tujuan dan jenis pembiayaan yang sedang dipertimbangkan. Namun, secara umum, terdapat beberapa persyaratan umum yang perlu dipenuhi dalam melakukan analisis pembiayaan, seperti yang pertama yaitu analisis kelayakan finansial. Analisis ini merupakan penilaian terhadap potensi pendapatan dan arus kas yang dihasilkan oleh proyek atau usaha yang akan didanai. Selain itu, juga meliputi penilaian terhadap risiko dan keuntungan investasi yang diharapkan. Kemudian selanjutnya yaitu analisis keuangan. Analisis ini meliputi evaluasi terhadap struktur modal dan posisi keuangan perusahaan atau individu yang akan mendapatkan pembiayaan. Ketiga, analisis risiko. Nah, analisis ini merupakan penilaian terhadap risiko yang terkait dengan proyek atau usaha yang akan didanai, termasuk risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Keempat, analisis legal. Analisis ini merupakan evaluasi terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pembiayaan yang diberikan, serta kesesuaian dengan struktur hukum yang berlaku. Yang materi selanjutnya yaitu informasi dan data yang diperlukan. Informasi yang dibutuhkan dalam analisa pembiayaan biasanya seperti maksud dan tujuan mengajukan permohonan pembiayaan, data diri pemohon pembiayaan dan keluarga, profil usaha, riwayat hubungan dengan perbankan, sejarah dan kondisi usaha, kondisi keuangan, kebutuhan dana, sumber pengembalian, jaminan, dan resiko-resiko yang memungkinkan akan terjadi. Informasi yang didapat tersebut kemudian digunakan untuk menilai karakter permohon pembiayaan, kapasitas atau kemampuan pemohon pembiayaan, kapital atau modal yang dimiliki pemohon pembiayaan, kelayakan jaminan yang diberikan pemohon pembiayaan, dan kondisi ekonomi yang berhubungan dengan pemohon pembiayaan. Selain itu, juga untuk menilai aspek hukum atau legalitas, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek jaminan, aspek keuangan, dan aspek sosial ekonomi. Lanjut, sumber dan cara memperoleh informasi analisa pembiayaan. Yang pertama yaitu sumber informasi. Sebagai besar informasi atau data yang diperlukan, sumber dari nasabah sendiri juga dapat diperoleh dari pihak ketiga. Sementara itu, catatan yang dimiliki sendiri yang berhubungan dengan pemohon atau calon debitur dapat pula dipergunakan sebagai informasi. Nah, untuk mendapatkan informasi mengenai maksud, tujuan, pengajuan permohonan, dan alasan mengajukan permohonan pembiayaan serta kebutuhan dana yang diminta, kita biasanya melakukan wawancara kepada pemohon pembiayaan dan suami istri jika pemohon tersebut bersifat individu. Jika pemohon bersifat institusi, kita biasanya melakukan wawancara kepada pihak yang mewakili dalam pengajuan tersebut, pihak manajemen dan pihak instansi tersebut. Selanjutnya yaitu biasanya data diri permohonan pembiayaan dan suami istri menjadi hal utama yang harus diisi, seperti dipersyaratkan dalam bentuk fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, fotokopi surat nikah bila sudah menikah, slip gaji asli, dan surat keterangan kerja untuk pegawai atau karyawan, izin-izin usaha,
kemudian jika dibutuhkan dan masih berlaku. Selanjutnya itu informasi mengenai gambaran umum keluarga dan status tempat tinggal dapat diperoleh dari kartu keluarga yang sudah dikumpul oleh pemohon pembiayaan sebagai syarat pengajuan. Dan selanjutnya informasi mengenai penghasilan dan riwayat pekerjaan dapat diperoleh melalui slip gaji atau bukti penerimaan penghasilan lainnya dan surat keterangan kerja serta dengan melakukan wawancara dengan pemohon pembiayaan dan suami istri. Kita biasanya mencari tahu terkait nama instansi, bidang usaha, jabatan, periode pengabdian, dan besar gajinya. Dari penghasilan ini kita bisa mengetahui aspek keuangan, kemampuan kapital, serta kondisi ekonomi pemohon pembiayaan. Kita juga menghitung beberapa sisa penghasilan yang dimiliki dari total penghasilan dikurang total pengeluaran. Informasi mengenai gambaran umum usaha ini bisa didapatkan oleh relationship manager finansial dari profil usahanya, tetapi lebih baik lagi jika dengan cara melakukan survei atau mengunjungi tempat usahanya. Informasi mengenai jaminan didapat dari bagian taksator yang menilai harga pasar dan harga taksiran jaminan tersebut. Bagian legal yang menilai aspek legalitas bukti-bukti kepemilikan jaminan tersebut berdasarkan dari barang yang dijamin oleh pemohon pembiayaan itu sendiri. Kemudian hubungan pemohon pembiayaan suami istri dengan perbankan didapatkan oleh BI Checking. Akan diketahui orang tersebut mempunyai rekening di mana saja, nomor rekeningnya berapa, nominal saldo yang dimiliki berapa, mempunyai jaminan di mana saja, angsuran harus dibayarkan berapa per bulannya, dan lain sebagainya akan diketahui. Kemudian selanjutnya yaitu B. Cara memperoleh informasi. Seperti yang telah disinggung di pembahasan di atas bahwa cara memperoleh informasi dapat dilakukan dengan cara interview atau pengisian barang yang disediakan. Kemudian kedua yaitu dengan cara pemeriksaan setempat atau on the spot. Nah, jadi interview ini merupakan pengadaan pembicaraan secara langsung dengan calon debitur untuk memperoleh keterangan-keterangan dan mengecek kebenaran data. Kemudian pemeriksaan setempat atau on the spot merupakan pemeriksaan langsung ke tempat nasabah untuk meneliti secara fisik dan kebenaran data permohonan pembiayaan atau aktivitas usaha nasabah. Baik, materi yang terakhir yaitu feasibility study pembiayaan. Nah, jadi kita perlu mengetahui dulu definisi dari feasibility study ini. Nah, jadi feasibility study adalah hasil studi yang menggambarkan keadaan dan prospek suatu proyek, baik dari segi teknis maupun ekonomis. Nah, kegunaan feasibility study ini adalah sebagai suatu alat yang dapat membantu bank dalam pelaksanaan pemberian pembiayaannya. Antara lain, dapat digunakan untuk bahan pengawasan, mengingat bahwa keperluan feasibility study ini tidak saja pada saat pengajuan pembiayaan, tetapi juga pada waktu pembiayaan sedang berjalan. Kemudian kegunaan yang kedua yaitu dapat memudahkan dan melancar proses analisis pembiayaan, karena data yang diperlukan bank cukup terpenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan atau reliable. Next yaitu pembiayaan yang perlu diperhatikan dalam feasibility study. Nah, keperluan akan feasibility study diatur sebagai berikut. Yang pertama, untuk setiap permohonan pembiayaan investasi dalam jumlah tertentu, di samping nasabah harus menyampaikan project proposal, juga harus menyampaikan feasibility study yang disusun atau dibuat oleh konsultan. Kedua, feasibility study tidak saja diminta pada saat pengajuan pembiayaan baru, tetapi juga untuk pembiayaan-pembiayaan yang sedang berjalan sepanjang bank menilai bahwa suatu proyek yang telah mendapat pembiayaan perlu feasibility study. Biaya atau penyusunan atau pembuatan feasibility study ditanggung oleh nasabah. Lanjut, adapun tujuan utama dari analisis kelayakan atau feasibility study ini yaitu adalah untuk menilai seberapa besar kemampuan pihak yang mengajukan pembiayaan dalam mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan memberikan margin atau bagi hasil yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dengan melakukan serangkaian prosedur ini, bank dapat memperkirakan risiko yang akan ditanggung dan mencegah secara dini kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Nah, tinggi rendahnya sebuah risiko dapat digunakan untuk memutuskan
beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Salah satunya adalah prinsip 5C dan 6A yang meliputi karakter pemohon pembiayaan, kapiti atau kemampuan pemohon pembiayaan, kapital atau modal yang dimiliki pemohon pembiayaan, kolateral atau kelayakan jaminan yang diberikan pemohon pembiayaan, dan condition of economy atau kondisi ekonomi yang berhubungan dengan pemohon pembiayaan. Nah, selain itu juga memiliki aspek hukum atau legalitas, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek jaminan, aspek keuangan, dan sosial ekonomi. Nah, materi yang kita bahas sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.